Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Darius Borneo. Kali ini saya berada di hutan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memberitahu ke teman-teman persiapan saya kalau masuk hutan, apa-apa saja yang harus kita bawa teman-teman. Jadi kalau persiapan saya nanti saya akan beritahu teman-teman bagaimana persiapan saya kalau saya masuk dalam hutan teman-teman. Pertama-tama kita masuk hutan, kita menggunakan sepatu ya teman-teman. Jadi kita menggunakan sepatu kalau di Kalimantan Utara seperti di desa Longduar ini teman-teman, kami menggunakan sepatu belabak ya teman-teman, sepatu belabak seperti ini, dan menggunakan celana panjang dan kaos ya teman-teman, supaya pacat atau duri-duri tidak menyentuh kulit kita secara langsung ya teman-teman. Dan ini sepatu untuk melindungi kaki kita dari duri, seperti itu ya teman-teman. Jadi sepatu belabak seperti ini ya. Ini sepatu belabaknya sudah bolong-bolong ya teman-teman. Itu yang pertama teman-teman, persiapan kita. Kemudian yang kedua teman-teman, kita harus membawa parang teman-teman. Jadi guna kita membawa parang ke hutan, di sini saya ada bawa dua ya teman-teman. Persiapan dua. Jadi kalau saya menggunakan parang panjang dan menggunakan parang pendek ya teman-teman. Jadi kalau di semak-semak saya menggunakan parang yang pendek ini. Kemudian kalau untuk di tempat yang agak luas saya menggunakan ini teman-teman. Jadi gunanya parang ini teman-teman, kalau kita melewati jalur yang agak semak, kita bisa membuat jalan kita untuk kita melewati jalan semak itu teman-teman, menggunakan parang ini teman-teman. Jadi kita menggunakan parang ini banyak kegunaannya teman-teman ya, menjaga kita dari binatang buas, ular, dan untuk melindungi diri kita di dalam hutan teman-teman. Jadi ini gunanya parang ya teman-teman. Kemudian saya selalu membawa air putih ya teman-teman. Jadi ketika kita jalan di hutan kita pasti haus. Jadi daripada kita minum air sungai yang belum masak ya, sebenarnya boleh aja sih kecuali kalau memang airnya bersih. Dan saya juga pernah minum air akar ya, akar bejaka atau akar apa namanya itu. Pokoknya akar itu bisa kita minum ya teman-teman. Tapi tidak semua akar, ada akar yang memang tertentu untuk kita minum. Jadi kita selalu membawa air putih ya teman-teman. Jadi untuk bekal kita kalau kita haus, kalau kita dalam perjalanan sehari saja. Kita juga bawa bekal-bekal dan bekal-bekal lain ya teman-teman. Kemudian yang ketiga teman-teman, kita harus membawa korek. Korek ini penting sekali teman-teman. Ketika kita sesat di hutan, ini bisa membantu kita untuk membuat api di dalam hutan teman-teman. Korek ya, kita harus membawa korek supaya kita bisa membuat api untuk menghangatkan badan kita di dalam hutan teman-teman, atau mengusir agas, nyamuk, dan segala-galanya ya teman-teman. Jadi ini fungsinya korek teman-teman. Kemudian saya juga membawa ini ya, karet ban teman-teman. Guna karet ban ini untuk memicu api ya, untuk membuat api. Jadi kita bakar untuk menyalakan api ya teman-teman. Menyalakan api menggunakan karet ini teman-teman. Karet ini karena di dalam hutan itu tidak ada minyak dan tidak ada apa. Kalau orang Dayak sih biasanya mereka ngelbu ya, ngelbu gini. Ngelbu itu istilahnya meraut kayu ya, kayu yang kering dan dibakar untuk memicukan api. Tapi yang kita gunakan yang karet ini biar lebih gampang, karena tidak semua kadang di hutan itu teman-teman kayunya ada yang basah dan ada yang kering ya teman-teman. Jadi kita lebih baik menggunakan ini teman-teman, seperti itu ya. Dan yang keempat teman-teman, saya selalu membawa belanyat ini ya teman-teman. Ini namanya kalau bahasa Dayak di sini ini namanya belanyat ya teman-teman. Dibuat dari biasanya dibuat dari rotan, karena ini adalah dibeli di toko ya teman-teman, apa namanya ini. Jadi ini belanyat untuk menyimpan barang-barang kita teman-teman, seperti minum, barang, dan bekal-bekal kita yang lain-lain ya teman-teman.
Jadi inilah persiapan saya kalau saya masuk hutan dalam sehari saja dan tidak bermalam ya teman-teman. Kalau saya bermalam, saya selalu membawa bekal banyak dan membawa persiapan yang lebih banyak lagi ya teman-teman, tenda dan lain-lain. Nah, nanti kalian juga bisa lihat video saya yang berikutnya nanti bagaimana cara saya jalan di hutan supaya tidak tersesat. Teman-teman nanti bisa nonton di video saya berikutnya ya teman-teman. Nanti saya akan buat tutorialnya bagaimana cara jalan di hutan supaya tidak tersesat dan ya itu ya teman-teman, tidak tersesat ya. Oke, seperti itu teman-teman. Segitu dulu penjelasan saya tentang persiapan saya masuk hutan ya teman-teman. Jadi kalau kita masuk hutan tuh jangan langsung masuk hutan, kita harus ada persiapan. Jadi supaya nanti kita tidak ada apa-apa ya di dalam hutannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi segitu dulu penjelasan saya tentang persiapan saya kalau saya masuk hutan ya teman-teman. Oke, buat kalian yang baru datang ke channel Darius Borneo, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan nyalakan juga tombol loncengnya teman-teman, dan share ke teman-teman kalian ya teman-teman, share ke teman-teman kalian ya. Oke, segitu dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.